Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wisnurahma, saya dari kelas TL5D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai relay. Yang pertama yaitu pengertian relay. Relay proteksi adalah suatu alat yang bekerja secara otomatis untuk mengatur atau memasukkan suatu rangkaian listrik, rangkaian trip atau alarm akibat adanya perubahan lain. Relay bertindak sebagai alat perasa untuk mendeteksi adanya gangguan, kemudian memberikan perintah trip kepada pemutus tenaga atau PMT. Fungsi relay yaitu membebaskan bagian peralatan yang terkena gangguan atau sedang dalam bekerja tidak normal, membebaskan segera peralatan atau bagian yang terjadi gangguan, melokalisir dampak gangguan, mampu dikoneksikan untuk membunyikan alarm saat terjadi gangguan, dapat memberikan petunjuk berupa lokasi dan jenis gangguan, dan yang terakhir, mencegah kerugian material dan korban jiwa seandainya terjadi gangguan pada sistem bertegangan tinggi. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi relay proteksi berdasarkan teknologinya. Di sini ada 4, yaitu relay elektromagnetik, relay statik, relay digital, dan relay numerik. Dan yang pertama adalah relay elektromagnetik. Relay elektromagnetik dapat didefinisikan sebagai saklar yang dioperasikan secara elektrik yang melengkapi atau menginterupsi rangkaian dengan gerakan fisik kontak listrik ke kontak satu sama lain. Nah, di sini ada prinsip kerja relay elektromagnetik. Yang pertama, di sini tuh ada pegas, lalu ada angker bergerak, ada elektromagnetik, ada kontak bergerak, ada beban, ada power supply, ada kontak stasioner, dan ada yang ke rangkaian kontrolnya. Jika tidak ada supply yang diberikan ke terminal koil, maka relay tetap dalam kondisi mati seperti gambar ini. Dan beban yang terhubung ke relay juga tetap dimatikan karena tidak ada catu daya yang diberikan untuk memuat. Ini dalam kondisi off-nya. Dan jika dalam kondisi on-nya, ini seperti ini. Jadi di sini, ini terhubung. Jika relay diberi energi untuk memberikan supply ke terminal coil di C, maka kontak relay yang bergerak akan tertarik ke arah kontak tetap. Dengan demikian, relay menyala dan supply terhubung ke beban seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini kontak poinnya relay ini ada dua, yaitu NC dan NO. NC itu normally close, dan NC itu normally open. Normally close yaitu dalam keadaan tertutup, dan kalau open itu dalam keadaan terbuka, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada relay statik. Relay statik menggunakan komponen-komponen solid state seperti transistor, dioda, resistor, kapasitor, dan lain-lain. Fungsi-fungsi seperti pengukuran atau pembanding dan kontrol dilakukan pada sirkuit statik yang mengolah sinyal digital atau binary sinyal tanpa ada bagian yang bergerak. Bagian-bagian pokok konstruksi relay statik terdiri atas converter element, measuring element, output element, and feed element. Di sini ada gambar bagian-bagiannya. Ini ditunjukkan measuring nomor satunya measuring circuit, nomor 2-nya measuring sinyal, nomor 3-nya converter element, measuring element, output element, output sinyal, dan ada kontrol elemennya di sini sebagai kontrol elemen, feed element, voltage source, and measuring circuit supply. Ini relay statik, dan kelebihan relay statik yaitu responnya cepat karena tanpa inersia dan gesekan. Resetnya juga cepat karena tanpa overshoot dan nilai reset yang tinggi. Yang kedua yaitu tidak adanya bantalan menyebabkan tidak ada gesekan dan tahan getaran, sedangkan minimnya kontak-kontak mengurangi masalah gangguan kontak, yaitu korosi, arus, dan bouncing. Yang ketiga yaitu seringnya beroperasi, tidak menimbulkan pemrosotan yang berarti. Yang keempat, sensitivitasnya tinggi, karena faktor power gain yang tinggi dan mudah diberikan amplifikasi. Yang kelima, akurasinya tinggi, bentuk fisiknya kecil, konsumsinya energi rendah, sehingga tidak menimbulkan burden yang tinggi pada trafo instrumen. Di sini ada kekurangan relay statik, yaitu karakteristiknya berubah karena pengaruh suhu, dalam, dan umur.
tidak tahan terhadap voltage spikes dan suhu luar yang tinggi. Lalu yang ketiga ada keandalannya ditentukan oleh kualitas komponen-komponen kecil yang jumlahnya banyak atau serial dan sambungan-sambungannya. Yang keempat, modul dan desainnya cepat berubah sehingga sukar didapat data operasi akurat bagian relay yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu low short time overload capacity, sehingga harus dibebaskan dari menangani gangguan yang berat. Mereka di sini kekurangan, tapi kekurangan dalam relay statik ini dapat diminimalisir. Contohnya itu apabila ada pengaruh suhu tadi, error akibat suhu dapat dihilangkan dengan memasang termistor atau menggunakan silikon transistor. Lalu apabila ada voltage spikes tadi, pengaruh dihilangkan dengan filter dan shielding. Lalu menggunakan metode solder yang modern atau penyambungan secara wire wrapping dan menggunakan komponen berkualitas super untuk mempertinggi keandalannya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada relay digital. Relay digital adalah suatu peralatan kontrol semi-digital yang banyak digunakan pada mesin-mesin produksi ringan. Umumnya, mesin yang membutuhkan akurasi jumlah produk dan khususnya mesin-mesin yang mengandalkan gerak putar dalam mengemas produk-produknya. Counter relay ini kompatibel dengan berbagai macam jenis sensor, asalkan sesuai dengan nilai input sensor yang telah ditetapkan pabrikan pembuatnya. Relay digital ini penggunaannya harus selalu menggunakan sensor proximity sebagai input untuk menghasilkan output NO dan NC yang diinginkan sama persis dengan fungsi kerja sensor controller, sehingga pemanfaatannya bisa untuk bermacam-macam wiring rangkaian otomatis. Dan yang selanjutnya itu ada relay numerik. Numerical relay adalah relay di mana jumlah AC yang diukur sampel secara berurutan dan dikonversi menjadi data numerik dan diproses secara matematis dan atau logis untuk membuat keputusan perjalanan. Yang kedua itu relay numerik sebenarnya adalah relay digital sebagai unit yang pembuatnya telah mengembangkan perangkat keras terstandarisasi yang dapat digunakan bersama dengan perangkat lunak yang dikembangkan untuk memenuhi berbagai persyaratan dan aplikasi produksi. Relay ini dapat diatur dengan software dan dapat dikomunikasikan dengan software SCADA ya. Relay digital numerik menyediakan tampilan panel depan atau tampilan pada terminal melalui antarmuka komunikasi. Ini digunakan untuk menampilkan pengaturan relay dan nilai arus atau voltase waktunya. Jadi, sekian dari saya. Untuk dari keempat relay yang saya jelaskan tadi, sebenarnya fungsinya itu sama. Hanya saja mungkin karena setiap relay itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga menurut perkembangannya, kalau dulu mungkin hanya ada relay elektromagnetik, maka dikembangkan sehingga sampai ada relay digital, numerik, seperti itu. Tapi kembali lagi, setiap relay itu sebenarnya memiliki fungsi yang sama. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.